Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Apriliani, NIM C1C0202165. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran konvensional. Pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatuh tiap-tiap departemen atau lembaga jatah. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalisme, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalisme, yaitu yang pertama, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dari pertanggungjawaban yang terpusat. Bersifat incrementalisme, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki atau outcome. Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis atau historic cost of service. Akibat konsep historic cost of service adalah suatu item, program, atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikut meski sudah tidak dibutuhkan. Perubahan menyangkut jumlah rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yakni struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat atau natur dari penerimaan dan pengeluaran. Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Penilaian kinerja tidak akurat karena tolak ukur yang digunakan hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Dilandasi alasan orientasi, sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan tujuan yang ingin dicapai dalam pengeluaran yang dilakukan. Anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan bahkan gagal memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Sehingga tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Karena satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item dilandasi dengan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pihak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Ciri-cirinya, yang ketiga cenderung sentralistis, yang keempat bersifat spesifikasi, yang kelima tahunan, dan yang keenam menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Karakteristik anggaran konvensional.
Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama sentralistis, yang kedua berorientasi pada input, yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat line item dan instrumentalisme, yang kelima batasan departemen yang kaku atau rigid departemen, yang ke-6 menggunakan aturan klasik, yang ke-7 Ford accounting, yang ke-8 prinsip anggaran bruto, dan yang ke-9 bersifat tahunan. Kelebihan dan kekurangan anggaran tradisional. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pada input daripada output sehingga tidak dapat sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja yang dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan mendorong praktik yang tak sehat atau KKN. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tak memadai menambah lemahnya perencanaan anggaran sehingga muncul budget padding atau budgetary slack, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin mengidentifikasi masalah dan tindakan. Permasalahan utama anggaran konvensional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money atau VFM, konsep ekonomi efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasinya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Jika dilihat secara mendalam, sebenarnya konsep value for money bukan sesuatu yang baru, bahkan value for money merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan good governance. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun beberapa sumber berpendapat bahwa ketiga elemen saja belum cukup, perlu ditambah 2 elemen, yaitu equity atau kesempatan sosial yang sama untuk memperoleh pelayanan publik, equality, pemerataan atau kesetaraan penggunaan dana publik dilakukan secara merata. Kesimpulan, sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran konvensional atau anggaran tradisional memiliki 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan instrumentalisme dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis, yang keempat bersifat spesifikasi, yang kelima tahunan, dan keenam menggunakan prinsip anggaran bruto. Selain ciri-ciri, anggaran konvensional juga memiliki karakteristik, adapun kelebihan dan kekurangan dari anggaran konvensional dan permasalahan-permasalahan yang ada. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.